selamat datang kembali di Orange Garden, channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Bertemu lagi dengan saya Tisi setelah sekian lama tidak berjumpa di channel YouTube ini. Nah, ini merupakan video pertama saya di tahun 2022 dan juga merupakan video pertama saya setelah vakum kurang lebih 8 bulan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang setia mengikuti channel YouTube kami mungkin merasa kehilangan, benar atau tidak? Katakan di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih, kemana sih saya selama 8 bulan ini. Karena kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan magister S2 saya. Jadi kemarin itu memang sedang hektik-hektiknya, sedang banyak mata kuliah, banyak tugas, dan saya juga harus mengurus ketiga anak saya. Jadi konsentrasi untuk membuat video YouTube ini sedikit terpecah dan malah mungkin tidak terfikirkan sama sekali. Jadi sekarang memang masih menempuh pendidikan, tetapi sudah tinggal tugas akhir sehingga saya bisa melanjutkan sharing-sharing tentang dunia tanaman di channel YouTube saya ini. Semoga kedepannya juga saya semakin rajin ya untuk memberikan informasi-informasi tentang tanaman hias kepada teman-teman sekalian. Nah, di tahun 2022 ini dan di akhir-akhir 2021, saya sedang menekuni satu genus tanaman yang sedang saya gandrungi nih. Masih dari famili aroid, yaitu tanaman caladium, genus caladium. Nah, ini dia sebagian koleksi saya. Banyak teman-teman yang merasa sudah gagal, frustasi dalam merawat caladium. Benar atau tidak? Banyak yang merasa, udahlah caladiumku selalu mati, selalu lonyot, busuk, dan sebagainya. Itu juga terjadi pada saya dulunya. Kemudian saya mencoba mempelajari caladium ini, maunya apa sih? Maunya bagaimana? Dan setelah mengetahuinya, kemudian sudah jatuh hati dan mengumpulkan begitu banyak jenis-jenis caladiumnya, dari yang berwarna merah, pink, orange, hijau, dan kuning. Untuk perawatannya yang paling pertama kita butuhkan adalah sinar matahari. Jadi kalau memang bisa dia sepanjang hari mendapatkan sinar matahari yang baik, tidak terlindungi dan tidak terlalu teduh gitu, seperti itu teman-teman. Tapi jika tidak bisa, kita dapat mengakalinya dengan grow light, lampu grow light. Untuk penempatan caladium saya letakkan di bawah atap UV seperti ini. Jadi dia tetap mendapatkan matahari sepanjang hari dari pagi, siang, sampai sore hari. Kemudian caladium itu tidak boleh kena hujan. Karena air hujan itu bisa menyebabkan pertumbuhan jamur di daun, batang, dan di umbinya. Semakin sering kena hujan, daun caladium itu bisa cepat busuk. Seperti ini. Nih, ini kemarin saya tempatkan di bawah yang tempat kena hujan, jadi dia banyak seperti ini nih. Kayak gitu. Ini beda dengan kalau misalnya terbakar matahari ya. Kalau misalnya daun caladium itu terbakar matahari, dia lebih ke terbakar semuanya, seperti itu. Nah, itu terkait penempatan, yaitu kena matahari dan juga tidak kena hujan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya letakkan juga mereka di atas baki. Di atas baki yang berisi air. Gunanya adalah menjaga kelembapan mereka. Jadi caladium itu mau suasana yang lembab, media tanam yang lembab. Jadi untuk mempertahankan kelembapannya, saya berikan dia tatakan air supaya tidak terlalu kering. Nah, tatakan air ini harus kita jaga teman-teman. Jangan sampai kosong, dan juga kalau sudah berlumut dibersihkan. Kalau udah mulai banyak jentik-jentik juga airnya diganti, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan dari caladium itu juga adalah vitamin dan pupuknya, pupuk dan vitaminnya itu, karena si caladium ini sebenarnya boros pupuk. Jadi
selain media tanamnya yang bagus, dia juga rutin dikasih pupuk. Nah, untuk saya biasa memberikan vitamin B1 disemprotkan di atas media tanamnya, kemudian di dalam bakinya itu saya berikan nutrisi hidroponik yaitu AB Mix. Nah, terkait B1 dan nutrisi AB Mix ini akan saya jelaskan lebih detail lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Hari ini saya hanya akan membahas sepintas dari perawatan kaladium. Jadi, next video-video dari Orange Garden bakal lebih membahas tentang kaladium. Jadi, buat kamu teman-teman pecinta kaladium, pantengin terus video-video YouTube channel Orange Garden yang akan membahas tentang kaladium ya. Nah, lalu saya juga pernah ditanya oleh salah satu teman, jadi kalau misalnya kaladium itu tidak diberi pupuk, dia akan langsung jelek ya? Misalnya pupuknya langsung di stop. Enggak juga teman-teman, seperti pada manusia yang diberi skincare, jika perempuan itu dikasih skincare rutin dirawat, dia akan menjadi glowing. Tapi ketika skincare-nya nggak dilanjutkan, bukan otomatis dia langsung jelek, tapi dia tidak glowing lagi. Nah, seperti itu juga si kaladium. Ketika pupuk dan vitaminnya itu dihentikan, bukan lantas dia langsung otomatis jelek gitu, tapi ya memang tidak seglowing jika diberikan pupuk. Pertumbuhannya tidak semakin cepat, warnanya tidak semakin cerah, dan anak-anaknya juga tidak semakin banyak. Ngomong-ngomong tentang anak, kaladium ini kita bisa perbanyak melalui 3 cara. Melalui 3 cara, yaitu melalui pemisahan umbi. Jadi jika ada umbi lalu nanti ada anaknya, kita bisa pisahin anaknya. Bisa melalui cacah umbi. Umbinya ada besar, kita potong-potong-potong. Itu juga pernah saya bahas di video yang di sini. Kemudian terakhir juga bisa melalui penyilangan. Penyilangan dari serbuk sari ke bunga jantan ke bunga betinanya. Itu juga pernah saya lakukan di video yang ini. Nah, begitu teman-teman. Selain itu, selain penempatan, selain pupuk, kita juga harus bicara tentang hama, penyakit, maupun virus yang bisa menyerang kaladium. Itu juga akan kita bahas di next video ya teman-teman, karena akan banyak kita bahas kalau misalnya ngebahas tentang hama, tentang penyakit dan virus kaladium, nggak akan cukup dalam satu video. Jadi akan ada next series tentang video-video kaladium. Untuk tanya-tanya teman-teman bisa ke Instagram Orange Garden @orangegarden. Di situ teman-teman bisa nge-DM kami pertanyaan-pertanyaan, atau nanti saya akan memberikan question box untuk teman-teman bertanya dan akan saya jawab di video YouTube saya. Jadi teman-teman bertanya, akan saya buatkan video terkait pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan tentang kaladium ini. Atau juga boleh tanaman-tanaman hias lainnya, teman-teman bisa kunjungin Instagram kami untuk bertanya-tanya dan akan kami rangkum menjadi sebuah video YouTube. Jadi di tahun 2022 ini video YouTube-nya lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jika memang ada yang ingin dipertanyakan lagi, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar atau bisa ke Instagram Orange Garden. Jangan lupa di-follow dan di-share video-video kami ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video pembukaan saya di tahun 2022 ini. Semoga di tahun 2022 ini saya semakin banyak membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan ajakin teman-teman lain untuk follow Orange Garden. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!